Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mensosialisasikan buku hibah DI 2B DI KST tahun 2023 ya milik saya dengan judul buku Metode Karakterisasi Karbon Nanomaterial. Ini adalah surat kontrak hibah kompetisi buku nasional DI 2B 2023 untuk buku saya ya ini. Kemudian dilanjut dengan surat perjanjian penerbitan buku tahun 2023. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan haki buku ya. Ini merupakan persembahan saya untuk dunia pendidikan ya, buku dengan judul Metode Karakterisasi Karbon Nanomaterial. Para pemirsa bisa mengakses secara gratis buku saya ini di Google Book ya, karena memang sifatnya adalah open access. Ini adalah cover muka di Google Book, ini halaman ISBN dan penerbit ya di Google Book. Ini cover belakang di Google Book. Dan ini adalah bab-bab yang ada di dalam buku metode karakterisasi karbon nanomaterial ya. Jadi buku ini itu saya buat dengan tujuan adalah untuk menuliskan prinsip dasar secara singkat dan prinsip dasar secara singkat tentang metode karakterisasi karbon nanomaterial dan juga contoh-contoh ya, contoh-contoh konkret tentang hasil karakterisasi karbon nanomaterial dari berbagai jurnal dan juga contoh interpretasinya ya. Harapan saya bisa membantu memudahkan untuk pencocokan misalnya ya hasil karakterisasi kita dengan hasil karakterisasi yang ada di jurnal gitu. Karena JMN itu ada berbagai macam gitu ya. Jadi harapan saya bisa dari contohnya mesti seperti pada SEM misalnya bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang mungkin ada kemiripan satu sama lain dan sampai sejauh mana bedanya, sehingga di situ sangat membantu untuk dalam hal interpretasi terhadap hasil karakterisasi karbon nanomaterial hasil sintesis. Nah, ini bab pertama saya tuliskan tentang karbon nanomaterial. Bab 2 sampai bab 8 ini langsung masuk ke metode karakterisasinya ya. Jadi bab 2 karakterisasi dengan uji dispersi, bab 3 dengan metode spektrofotometri UV vis, bab 4 dengan metode difraksi sinar X, bab 5 dengan metode mikroskop elektron ya. Kemudian bab 6 metode spektrometri FTIR, bab 7 dengan metode GSA dan gas option analysis ya, bab 8 dengan metode IDX dan XRF. Isi dari bab 1 yaitu dengan judul karbon nanomaterial, yaitu definisi tentang CNM agar kita paham yang dimaksud dengan CNM itu apa, kemudian dimensi-dimensi dari CNM, kemudian berbagai allotrope CNM, hasil sintesis, kemudian karakterisasi dari tiap-tiap allotrope CNM yang meliputi struktur kerangka, ya, ikatan kimia atau hibridisasi yang nantinya nyambung dengan metode karakterisasi begitu ya. Bab 2 yaitu karakterisasi CNM dengan uji dispersi. Ini adalah uji yang paling sederhana untuk CNM ya, hasil sintesis. Ini ada 2 yang saya tuliskan yaitu prinsip dasar dispersi, yaitu klasifikasi sistem dispersi. Dari situ kita bisa mengetahui wilayah untuk di daerah mana CNM itu berada di dalam sistem dispersi tersebut. Kemudian sifat-sifat dispersi yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mendeteksi keberadaan CNM gitu ya di dalam sistem dispersi kita, yaitu di penampakannya, sedimentasi, kemudian pemisahannya dan juga efek tindal. Ya, itu bisa kita gunakan sebagai
metode sederhana ya untuk mendeteksi keberadaan dari CNM dan juga ukurannya ya begitu. Karakterisasi CNM dengan uji dispersi ya ini dari berbagai jurnal saya peroleh yaitu meliputi contoh uji kestabilan dispersi CNM dari jurnal akibat pengaruh berbagai faktor misalnya pengaruh dari surfaktan ya kemudian solvent, sinaran lampu dan teknik pembentukan dispersinya. Kemudian contoh pengukuran konsentrasi sistem dispersi CNM ya dengan menggunakan TDS meter. Jadi kita bisa mengetahui konsentrasinya dan juga bisa mengetahui secara kualitatif apa itu tanda-tandanya bahwa itu kita hasil sintesis itu adalah CNM. Kemudian bab 3 yaitu masuk ke karakterisasi CNM dengan metode spektrofotometri UV. Ini ada dua yang saya tuliskan yaitu prinsip dasar spektrofotometri UV yaitu bagaimana prinsip pembentukan spektrum UV vis. Kemudian hubungan antara transisi elektron dan panjang gelombang. Faktor penyebab pergeseran panjang gelombangnya ini akan bisa mendasari tentang apa CNM ya karena di CNM itu ada apa ada kerangka yang apa di situ ada struktur aromatis yang ada CC double bond di situ ya yang bisa terdeteksi dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Pola spektrum ini ya dari karakterisasi CNM dari berbagai jurnal yaitu pola-pola spektrum UV vis berbagai jenis CNM. Kemudian interpretasi spektrum UV vis CNM dari jurnal penelitian ya. Kemudian bab 4 yaitu karakterisasi CNM dengan metode difraksi sinar X. Ya, isinya adalah prinsip dasar singkat tentang XRD. Ya, jadi meliputi prinsip dasar XRD, kemudian penggunaan data primer untuk identifikasi fasa. Ya, jadi fasa dari CNM ya, jadi apakah amorf atau kristal dan kalau kristal strukturnya bagaimana gitu apa gitu ya bisa kita lakukan identifikasi dengan menggunakan data primer atau pola difraktogram sinar ya. Kemudian cara olah data primer menjadi sekunder. Jadi keuntungan dari menggunakan buku saya ini tersedia juga cara olah data primer menjadi sekunder, misalnya derajat gravitisasi, aromatisitas, Kohlrang, ukuran kristal, kemudian lebar grafen, jarak antar grafen, serta data tersier ya, jumlah lapisan grafen. Nah, tetapi yang ada di dalam buku metode karakterisasi karbon nanomaterial ini cara penyampaiannya singkat ya. Untuk lebih detailnya para pemirsa itu bisa membeli buku ini prinsip dasar dan aplikasi metode difraksi sinar X ya untuk material ya anorganik. Jadi di sini ini juga buku saya ya dengan Pak Tarno, Bapak Sutarno dari UGM ya. Jadi bisa dibeli ya dan bisa didapatkan penjelasan lebih detail ya terkait dengan prinsip dasar singkat yang ada di dalam buku saya metode karakterisasi karbon nanomaterial. Kemudian bagian yang kedua yaitu karakterisasi CNM yaitu ini pola-pola difraktogram dari berbagai CNM dari jurnal ya yang ada bisa Anda dapatkan dalam satu buku. Jadi bisa Anda ini kemungkinan apa ya CNM yang mana gitu jenis yang apa gitu ya. Kemudian cara interpretasinya ya untuk mengidentifikasi struktur dari CNM. Kemudian mengolah data sekunder ya. Jadi di sini bukan proses mengolahnya tapi langsung didapatkan data-data sekunder dan tersier dari jurnal ya atau dari skripsi bimbingan saya.
Kemudian bab 5 yaitu karakterisasi CNM dengan metode mikroskopi elektron ya. Jadi isinya adalah prinsip dasar singkat tentang mikroskop elektron ya. Di sini saya jelaskan prinsip dasar SEM maupun TEM. Kemudian prinsip pembentukan mode gambar dan mode difraksi pada TEM. Kemudian pola mode difraksi ya dan hamburan pada TEM atau SAID ya. Kemudian selain itu juga saya berikan karakterisasi CNM yaitu tentang contoh pola mikrograf TEM ya atau time image dan SEM ya untuk berbagai CNM dari jurnal. Nah, untuk prinsip dasar ME ini bisa diperoleh secara lebih detail ya pada buku saya mikroskop elektron transmisi ya teori dan aplikasinya untuk material anorganik. Ya. Kemudian bab 6 yaitu karakterisasi CNM dengan metode spektrometri FTIR ya. Di sini prinsip dasar singkat tentang spektrometri FTIR, kemudian cara interpretasi spektrum FTIR, kemudian cara olah data spektrum FTIR menjadi data sekunder yaitu meliputi aromatisitas, derajat kondensasi, indeks hidrofilisitas ya. Jadi aromatisitas itu bisa diperoleh dari data FTIR atau bisa diperoleh dari XRT ya. Jadi ada keuntungan ganda ya untuk karakterisasi. Kemudian selain itu saya berikan karakterisasi CNM dari jurnal yaitu contoh pola-pola spektrum FTIR CNM dari jurnal, kemudian contoh interpretasinya juga ya untuk identifikasi gugus fungsi permukaan pada CNM dan juga contoh data sekunder. Nah, untuk prinsip dasar yang lebih detail yaitu bisa diperoleh dari buku saya yang lain yaitu spektroskopi inframerah untuk karakterisasi material anorganik. Buku ini saya tulis bersama Bapak Yuniar Ponco Prananto ya. Jadi sampai sekian bab itu yang di depan itu bagian saya, kemudian yang di belakang itu bagian Bapak Yuniar Ponco Prananto ya. Jadi tentang prinsip dasar singkat itu adalah materi saya pada buku. Kemudian bab 7 yaitu karakterisasi CNM dengan metode GSA atau Gas Sorption Analysis dengan alat Surface Area Analyzer ya. Isinya adalah prinsip dasar singkat terkait karakterisasi luas muka dan pori dengan Surface Area Analyzer atau SAA. Kemudian cara interpretasi kurva isoterm adsorpsi atau desorpsi ya yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan SAA dan cara olah data sekunder dan tersier dari data isoterm adsorpsi desorpsi tersebut ya. Secara lebih detail ini bisa diperoleh dari buku saya yang lain yaitu karakterisasi pori dan luas muka padatan di sini ya. Kemudian bagian yang lain yaitu karakterisasi CNM yaitu contoh pola isoterm adsorpsi desorpsi ya dan kurva distribusi ukuran pori CNM dari berbagai jurnal. Kemudian contoh interpretasi terhadap isoterm dan kurva distribusi ukuran pori tersebut ya. Kemudian contoh data sekunder dan tersier dari jurnal. Ya, saya harap. Jadi dari satu kurva isoterm adsorpsi desorpsi kita bisa mendapatkan berbagai data gitu ya. Jadi baik primer, sekunder, tersier ya dari hasil pengukuran. Jadi sangat menguntungkan ya. Jadi di buku saya ini metode pori dan luas muka padatan ini ada metode untuk mengolah data ya dengan metode BIT, kemudian PUD, kemudian juga metode T ya seperti itu. Jadi kita bisa mengolah untuk daerah total, kemudian daerah mesopori dan daerah mikropori. Jadi sangat menguntungkan.
Kemudian bab 8 yaitu karakterisasi CNM dengan metode IDX dan XRF. Ini isinya yaitu dua bagian, yaitu bagian pertama prinsip dasar yaitu mekanisme menghasilkan sinar X karakteristik pada IDX dan XRF. Ya, jadi kemudian kelompok radiasi sinar X karakteristik pada IDX dan XRF, ya begitu. Jadi prinsip dasarnya untuk memahami bagaimana untuk mendapatkan data juga, begitu ya. Jadi ada penjelasan. Karakterisasi CNM dengan IDX dan XRF dari jurnal yaitu meliputi pola spektrum IDX dan XRF berbagai jenis CNM. Kemudian interpretasi spektrumnya ya dari jurnal penelitian, kemudian interpretasi data kadar unsur dari jurnal. Ya. Jadi yang bisa diperoleh, jadi bisa membandingkan bagaimana sejauh mana data IDX dan sebaliknya data XRF yang bisa kita peroleh. Sehingga untuk karakterisasi kita apakah perlu kita IDX ataukah XRF ya, ataukah keduanya perlu kita butuhkan. Ini sinopsis ya dari buku saya, metode karakterisasi karbon nanomaterial. Jadi materi yang saya tuliskan adalah tentang jenis CNM dan metode karakterisasi CNM. Kemudian identifikasi sifat fisik dan identifikasi sifat kimia ya. Jadi ada dua macam identifikasi sifat dari material, yaitu identifikasi sifat fisik yaitu massa ya, struktur kristal, ukuran partikel, bentuk partikel, konsentrasi pola isoterm adsorpsi gitu ya, konsentrasi fluid dan pola isoterm adsorpsi. Kemudian identifikasi sifat kimia yaitu jenis gugus fungsi permukaan, transisi PP star dan NP star ya. Jadi itu yang bisa diperoleh dari buku ini. Juga buku ini menyajikan hasil dari perhitungan data sekunder ya. Dan juga tersier ya. Jadi tersier juga ada ya kalau kita lihat ya. XRD itu adalah derajat gravitisasi, aromatisitas, Kolreng, ukuran kristal misalnya. Ini yang data sekunder ya. Kemudian SAA ukuran pori, luas permukaan spesifik, volume pori dan distribusi ukuran pori. Kemudian spektrometri FTIR yang kita peroleh data sekunder meliputi aromatisitas, hidrofilisitas dan derajat kondensasi ya. Jadi aromatisitas bisa dicek dengan menggunakan XRD dan juga dari menggunakan spektrometri FTIR, tetapi sebagai data sekunder ya, dan mengolah data primer menjadi data sekunder. Ini adalah data biografi saya, yaitu nama saya Tuti Setianingsih, lahir di Malang tanggal 22 Desember 1969. Pendidikan saya S1 Kimia Universitas Brawijaya, lulus tahun 1992. Kemudian S2 saya mengambil ilmu kimia di UGM, lulus tahun 1999. Kemudian S3 saya ngambil ilmu kimia lagi di UGM, lulus tahun 2016. Ya, karir saya di kimia Universitas Brawijaya itu sejak tahun 1994 sampai sekarang. Ini pengalaman penelitian saya tentang topik karbon ya. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Allah SWT untuk mempelajari dan sintesis dan karakterisasi berbagai jenis karbon ya. Jadi yang pertama yaitu karbon mesopori ya, dari limbah sludge industri tekstil, ini terkait dengan proyek PHKA 2. Kemudian saya sintesis karbon mesopori ya, dan juga karakterisasinya dari berbagai jenis gula, ini untuk S3 saya 2016 ya. Keduanya dengan menggunakan tanur konvensional. Kemudian di PPSPP 2009 ini sintesis dan karakterisasi karbon aktif
dari Bagas Tebu ya, itu untuk pengemban titania ya dengan tanur konvensional. Kemudian sintesis dan karakterisasi biochar dan kompositnya yang saya join dengan oksida logam dari biomasa nilam ya. Jadi ini biomasanya menggunakan nilam ya, batang nilam dan akar nilam dengan tanur konvensional ini terkait dengan PUPT 2015. Kemudian sintesis dan karakterisasi komposit ya karbon aktif spinel ya. Spinel jenis ferit ya, ini saya menggunakan arang kayu ya sebagai bahan baku ya, ini dengan menggunakan tanur konvensional. Kemudian sintesis dan karakterisasi CNM dan kompositnya ya, komposit spinel ya, ini dari berbagai biomasa dan berbagai logam transisi ya, ini dengan menggunakan metode reflux microwave dan hidrotermal microwave ya. Kemudian sintesis dan karakterisasi CNS dari biomasa pertanian dengan microwave ini HDLK 2020 ya. Dan sintesis dan karakterisasi CNS dari berbagai tepung dan serbuk minuman kedaluarsa dengan microwave DBP SPP 2021. Sintesis dan karakterisasi komposit ya, Fe3 dop kaolin Zn Fe24 CNS komposit ya dengan microwave ya. Jadi ini terkait dengan IBA internal LIDA 1 UB 2023 dan HDLK 2023 ya. Jadi dari perjalanan karbon saya ini, saya telah melakukan sintesis dengan menggunakan tanur konvensional, yang lanjut menggunakan reflux microwave dan hidrotermal microwave, kemudian lanjut hanya dengan microwave ya, sampai sekarang ya. Silakan mengecek jurnal-jurnal saya yang ada di Google Scholar ya terkait dengan penelitian saya, dan juga presentasi saya itu yang saya lakukan di seminar-seminar internasional yang saya dokumentasikan di YouTube Tutik Setia Arema 99 ya. Jadi silakan untuk dicek. Kemudian terima kasih atas perhatian dari para pemirsa ya terkait dengan sosialisasi buku saya ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau saran-saran perbaikan ke nomor WhatsApp ini ya, 083192813399. Kemudian email kedinasan ya. Untuk yang email yang ketiga ini khusus untuk layanan gratis. Jadi saya memberikan program buku gratis ya untuk mahasiswa UB yang berprestasi ya. Karena saya adalah alumni dari Brawijaya dan saya juga putra daerah Malang ya, saya ingin menyumbangkan ya sebagian dari rezeki saya untuk program buku gratis ya. Jadi silakan syarat-syaratnya terkait dengan prestasi tersebut bisa dicek di channel YouTube edukasi saya Tutik Setia Arema 99 ya. Sudah banyak ya mahasiswa yang ini. Untuk yang buku saya ini saya tersedia 50 eksemplar ya. Kemarin saya beli di UB Press ya. Silakan masih banyak gitu. Jadi sudah beberapa di request oleh mahasiswa. Juga untuk spektrofotometri FTIR ya, dan juga untuk buku biochar saya punya itu masih banyak. Silakan jika request, tapi tidak menutup kemungkinan jika menginginkan buku saya yang lain ya. Jadi silakan dicek di pameran online di YouTube edukasi saya tentang buku-buku saya ya, dengan Bapak Ibu dosen yang lain ya. Silakan untuk dicek, mungkin akan request untuk program buku gratis begitu. Untuk yang buku saya ini itu open access ya, jadi bisa
nggak usah membeli. Tapi kalau ingin hard copy-nya, ya bisa gratis, tetapi harus berprestasi dan harus mahasiswa Universitas Brawijaya. Demikian saya tutup sosialisasi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi orang lain yang membutuhkannya ya, terkait dengan pendidikan ya dan pendidikan. Wassalamualaikum.